Shalom, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKP Tanjung Barat yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lingkungan kasih Tuhan. Saat ini kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga online pada hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021. Kebaktian kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Dimosti Butar-Butar. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah beradaptasilah dan jadilah berkat. Jemaat, marilah kita turut ambil bagian di dalam setiap ibadah kita agar nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Tetap semangat, terus berdoa agar pandemi ini dapat berlalu. Selamat beribadah, selamat bersekutu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga di pekan ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur atas setiap berkat dan kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga, kami memohon kepadamu supaya kami ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, di mana kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, hingga melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan yang menyertai dan memberikan kemampuan kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kepada kami semua, kiranya Tuhan berkenan memberikan rahmat sehingga kami memahami apa yang kami baca dan kami dengarkan dan kami renungkan bersama, sehingga firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami, memberikan pengajaran kepada kami. Mari Bapa, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua sehingga firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudaraku, selama masa pandemi ini kita mengalami dorongan yang sangat besar untuk beradaptasi dengan situasi pandemi. Ada cara-cara, peraturan baru yang dikembangkan supaya kita bisa menghadapi masa pandemi ini dengan selamat. Ketika misalnya kita masih ingat apa yang kita kenal dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi ternyata efeknya belum bisa menurunkan jumlah orang yang terpapar COVID. Bahkan kita mendengar jumlahnya semakin meningkat dari hari ke hari. Sehingga dibutuhkan satu bentuk kampanye lain. Misalnya kita mendengar belakangan ini dengan kampanye 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Harapannya tentunya dengan cara yang baru ini ada banyak orang yang terselamatkan untuk tidak terpapar COVID-19. Karena situasi kondisi masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan pada umumnya kurang disiplin, maka himbauan dan kampanye diadaptasi dari situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menyebutkan bagaimana dia beradaptasi terhadap situasi dan kondisi di suatu komunitas yang dia masuki, yang tentu saja berbeda. Tadi dia menyebutkan dalam bacaan kita bahwa dia memasuki komunitas orang-orang Yahudi. Dia memasuki komunitas yang melakukan hukum Taurat. Dia memasuki komunitas yang tidak melakukan atau hidup berdasarkan hukum Taurat. Dia mencoba dan berupaya untuk beradaptasi. Dan ini terkait dengan perkabaran Injil yang harus dijalani dengan hikmat dan atas tuntunan Allah. Karenanya Paulus benar-benar harus belajar rendah hati dalam adaptasinya untuk mengabarkan perkabaran Injil ini. Tujuannya berkali-kali dikatakan tujuannya baik untuk orang Yahudi, baik orang-orang yang takut dan turun dalam aturan hukum Taurat, maupun orang-orang yang tidak hidup menurut hukum Taurat. Tujuannya semata-mata untuk memenangkan mereka bagi Tuhan, di mana menurut Rasul Paulus melakukan perkabaran Injil sebagai bentuk bakti dirinya kepada Allah, bentuk ketundukannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana motivasi dan cara penginjilan Rasul Paulus ini menjadi pertimbangan bagi kita saat ini. Misalnya tentang motivasi, perkabaran Injil mestinya membuat orang yang mengabarkan Injil atau yang menjadi perkabar Injil menjadi orang yang rendah hati. Mengapa demikian? Sebab perkabaran Injil adalah wujud ketundukan kita kepada Allah sebagai hamba Allah, bukan sebaliknya.
yang seolah-olah firman Tuhan itu adalah milik kita sendiri, sehingga kita bisa sewenang-wenang menyampaikannya dengan cara kita tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Perkabaran Injil tidaklah menjadi bentuk untuk mencari nama, tetapi perkabaran Injil adalah untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, bukan untuk motivasi, memegahkan diri. Apalagi ada orang yang mengatakan, kalau bukan karena saya maka pemberitaan Injil itu tidaklah akan bisa dilakukan. Nah, hal seperti inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara untuk mengabarkan perkabaran Injil? Kemampuan beradaptasi terhadap konteks perkabaran Injil adalah bentuk keterampilan yang harus diasah terus-menerus, dipelajari dan ditingkatkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan gereja, ketika kita mengabarkan berita Injil kepada anak-anak, tentu bahasa yang digunakan, pemilihan kata yang digunakan harus sesuai dengan anak-anak. Oleh karena itu kita memilih model-model yang dikenal oleh anak-anak. Bahkan bahasa yang kita gunakan, bahasa yang dekat dengan anak-anak. Bagaimana dengan pemuda remaja? Demikian juga dengan pemuda dan remaja. Demikian juga kepada orang dewasa maupun lansia. Ada cara-cara yang baru yang terus dikembangkan untuk melayani kategori usia ini. Bapak Ibu Saudara, apakah dengan demikian kita akan kehilangan identitas kita, pemahaman kita akan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Pemberitaan Injil harus tetap berfokus kepada Allah, harus berfokus kepada Kristus yang menjadi sumber pemberitaan kita. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi harusnya dilihat cara kita untuk dapat memenangkan mereka yang menerima perkabaran Injil. Bagi Allah, maka sang perkabaran Injil harus senantiasa ingat bahwa dia, apakah dia sebagai guru sekolah minggu, apakah dia sebagai penatua, ataukah dia yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi pemberitaan firman Tuhan dalam renungan di kantor ataupun di mana saja, dia harus berfokus bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan itu, bahwa itu adalah berasal dari Allah sendiri. Perkabar Injil adalah membawa berkat. Ingat, bukan untuk menghimpun berkat untuk dirinya sendiri. Perkabar Injil adalah utusan Allah untuk menghadirkan sumbangsih yang baik bagi jemaat Tuhan, bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu pertanyaannya, lalu siapakah perkabaran Injil itu? Siapakah pemberita Injil itu? Ya, Bapak Ibu bisa mengatakan kepada diri sendiri, saya dan Anda. Begitu juga saya mengatakan, saya dan Anda, kita adalah perkabar Injil. Allah mempercayakan tanggung jawab untuk perkabaran Injil ini kepada semua orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk beradaptasi yang baik menjadi prasyarat bagi kita semua untuk memberitakan Injil. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama berkebaktian, baik kebaktian rumah tangga, kebaktian minggu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar bagaimana kita bisa menyampaikan pemberitaan Injil. Tapi bukan semata-mata dengan kata-kata Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya peran yang berbeda-beda. Mungkin kita pandai dan cakap mengajar. Mungkin kita pandai dan cakap untuk mendengarkan keluh kesah orang sehingga orang terberkati dengan pendengaran kita yang mampu kita lakukan bagi orang lain. Mungkin kita adalah pendoa yang senantiasa berkenan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita adalah guru-guru sekolah minggu atau pengajar-pengajar katekisasi. Tapi di dalamnya
kita diajak untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang berkembang dan lingkungan yang baru tanpa kehilangan identitas kita, baik sebagai umat Tuhan yang berfokus kepada Kristus maupun sebagai gereja Kristen Pasundan. Secara lebih spesifik, setelah kita tadi dikatakan lebih dari 1 tahun ini dibayang-bayangi pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang menderita, seperti kebaktian hari Minggu yang lalu. Dan bukan hanya orang lain, tapi gereja juga mengalami dampaknya. Oleh karena itu, mari, ini adalah tantangan bagaimana kita menghadirkan berkat Allah di dalam kehidupan persekutuan. Walaupun saat ini kita mengalami keterbatasan dalam perjumpaan fisik, tapi kita punya cara-cara yang baru. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, tapi tugas kita semua menjadi bagian dari gereja Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beradaptasi dan kita menjadi berkat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.